Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Satrio Piningit merasakan lelah lahir dan batin, dunia pun merasakan bebannya. Bisikan kelelahan. Itu bukan lagi kidung riang, melainkan syair sendu yang dilantunkan angin di seluruh bentangan kehidupan kita. Ia terjalin dalam jalinan keberadaan, dengungan lirih di bawah riak perjuangan sehari-hari. Ia menyentuh kita semua, tanpa memandang kasta atau cita, sebuah bisikan lembut bahwa bahkan yang perkasa hanyalah gulungan fana, rentan terhadap beban dunia. Apakah Anda merasakannya, wahai sahabat yang budiman? Remuk halus di tulang belulang, lelah yang membayangi sukma bagai senja yang tak pernah pergi. Masihkah kau tegak berdiri? Masihkah sabar membimbing langkahmu? Masihkah bara api terus menyala, api kecil yang berkedip di perapian keberadaanmu? Kehidupan, dalam tari pasang surutnya yang tak terduga, adalah arus deras yang tak henti-hentinya. Kita mengarungi sungai takdir, setiap jejak kaki adalah jawaban atas lanskap yang terus berubah di sekeliling kita. Dan seperti lanskap itu, kita adalah makhluk yang berdenyut, wadah bagi samudera perasaan. Kita berjuang, bertahan, dan dibentuk oleh drama kehidupan itu sendiri. Namun, saat kelelahan mencengkeram jiwa, bagai gelombang pasang berbahaya yang mengancam, menyeret kita ke kedalaman. Kelelahan itu bukan sekedar letih ragawi, ia adalah beban batin yang menekan, pengaturan bisu yang kerap tersembunyi di balik senyum dan kata-kata. Menyerah berarti hanyut dalam arus yang tak kenal ampun, hilang dalam pusaran kehidupan yang tak pernah berhenti. Di timur Jawa, di tengah-tengah gemerisik rumpun bambu dan bisikan burung berkicau ragu, tatapan-tatapan mata musang yang curiga, bersemayam sebuah konsep yang kuat sekaligus mendalam. Satrio Piningit. Sosok ini, sang kesatria tersembunyi, pemimpin yang ditakdirkan oleh Tuhan, diyakini muncul di saat-saat kekacauan besar untuk memulihkan harmoni dan keadilan. Dia adalah mercusuar harapan, perwujudan kebenaran, seorang penyelamat yang diselubungi kerendahan hati. Namun, bahkan sang juara surgawi ini, yang dicium oleh takdir dan diilhami dengan tujuan yang luar biasa, tahu rasa pahit dari kelelahan. Bayangkanlah dia, Satrio Piningit ini, bukan sebagai dewa yang tak terkalahkan, tetapi sebagai bejana manusia yang membawa beban 1000 matahari. Dia berjalan di antara kita, mungkin tak dikenali, dengan mahkota tanggung jawab yang tak terlihat. Dia ditempa dalam api penderitaan, ditempa oleh cobaan yang akan menghancurkan jiwa-jiwa yang lebih lemah. Jubah kepemimpinan, yang sering diromantisir, terasa berat di pundaknya, mengukir garis-garis kelelahan di dahinya. Senyumnya yang begitu berseri dan menenangkan, mungkin adalah fasad yang dibangun dengan hati-hati, benteng terhadap kegelapan yang merayap. Tawanya yang begitu menular dan membangkitkan semangat, mungkin adalah tirai berkilau yang menyembunyikan beban berat yang ditanggungnya. Bagi Satrio Piningit, terlepas dari mandat ilahinya, tidak kebal terhadap kondisi manusia. Dia merasakan sengatan pengkhianatan, rasa sakit kesepian, rasa takut yang menggerogoti akan kegagalan. Ia dibombardir dengan berbagai harapan. Masing-masing harapan adalah bintang di galaksi yang luas dan tak kenal ampun. Keputusan-keputusannya dibedah dan diteliti. Setiap gerakannya berada di bawah tatapan mata bangsa yang penuh harapan. Ia diharapkan untuk menjadi orang yang tidak pernah salah, sumber kekuatan yang konstan, mercusuar yang tak tergoyahkan di dunia yang dipenuhi oleh ketidakpastian. Beban harapan ini, besarnya tanggung jawab, dapat menjadi selimut yang menyesakan. Bayangkan dia, larut malam, tembok istana sunyi, kota terlelap, dan beban dunia menekan dadanya. Apakah dia gelisah, dihantui keraguan dan kecemasan? Apakah dia mendambakan waktu istirahat, pelarian singkat dari tuntutan perannya yang tak henti-hentinya? Barangkali, di saat-saat tergelapnya, bahkan Satrio Piningit mendapati dirinya terhuyung-huyung di jurang keputusasaan, menatap jurang kepasrahan. Ia mungkin mendambakan setetes kedamaian yang dicium embun,
momen perenungan yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk masyarakat. Ia mungkin bermimpi melepaskan baju besi kepemimpinan yang berat dan merangkul kegembiraan sederhana dari kehidupan sehari-hari. Ini bukan tanda kelemahan, tapi bukti kemanusiaannya. Ini mengingatkan bahwa bahkan mereka yang dipilih oleh takdir pun tidak membahayakan kerentanan yang mengikat kita semua. Mengakui potensi kelelahan Satrio Piningit bukan berarti meremehkan kebesarannya, namun justru memperbesarnya. Ini berarti mengakui pengorbanan besar yang dilakukannya, komitmen teguh yang diwujudkannya, terlepas dari beban pribadi yang harus ditanggungnya. Dalam permadani kehidupan yang rumit, kita sering mendapati diri kita terpesona oleh pribadi publik dan pencapaian yang luar biasa dari orang-orang yang kita kagumi. Kita menakjubkan kekuatan mereka, ketahanan mereka, kemampuan mereka yang tampak tak tergoyahkan untuk menavigasi tantangan yang menghadang mereka. Namun, kita jarang berhenti memikirkan beban yang mungkin mereka pikul, air mata yang mungkin mereka sembunyikan, dan saat-saat keraguan yang mungkin menghantui pikiran mereka. Satrio Piningit, seperti Lentera Harapan, tidak mengesampingkan perjuangan universal untuk menyeimbangkan tuntutan takdir dengan batas-batas esensi seseorang. Dia adalah cermin bagi jiwa kita, yang mencerminkan ketahanan kita sendiri, kerentanan kita sendiri, dan kebutuhan kita sendiri untuk pemahaman dan dukungan. Bayangkan beban yang ada di pundak Satrio Piningit. Harapan banyak orang bertumpu padanya, harapan mereka untuk masa depan yang lebih baik, impian mereka untuk masyarakat yang adil dan setara. Dia harus menavigasi ladang ranjau politik, menghadapi kekuatan yang akan mempertahankan status quo dengan segala cara. Dia harus menginspirasi dan memobilisasi orang-orang, membangkitkan rasa persatuan dan tujuan bersama di antara populasi yang terpecah. Beban ini, jika tidak dikelola, dapat menghancurkan bahkan semangat yang paling kuat sekalipun. Itu bisa memicu keraguan, kecemasan, dan rasa takut yang melumpuhkan tentang kegagalan. Itu bisa mengikis energi dan antusiasme pemimpin, membuat mereka merasa terkuras dan tidak termotivasi. Karena dalam memahami potensinya untuk merasa lelah, kita, sebagai pengikutnya, terdorong untuk menawarkan dukungan, pengertian, dan belas kasih kita. Kita harus ingat bahwa bahkan pemimpin yang paling diilhami secara ilahi pun membutuhkan tangan untuk dipegang, bahu untuk bersandar, saat-saat pelipur lara untuk menyegarkan jiwa. Belas kasih bukan hanya perasaan pasif, itu adalah tindakan aktif yang membutuhkan empati, pengertian, dan kesediaan untuk membantu. Itu berarti mendengarkan tanpa menghakimi, menawarkan bantuan tanpa syarat, dan memberikan ruang yang aman untuk kerentanan. Kita dapat mendukung Satrio Piningit dengan mengakui rasa kemanusiaannya, dengan menawarkan kata-kata penyemangat, dan dengan membantu meringankan bebannya bila memungkinkan. Kita dapat mendukung visinya dengan menjadi warga negara yang aktif dan terlibat, memperjuangkan keadilan sosial, dan mengadvokasi perubahan positif. Dalam masyarakat yang sering mengagungkan kekuatan dan ketabahan yang tanpa kompromi, sangat penting untuk diingat bahwa kerentanan bukanlah tanda kelemahan, tetapi sumber kekuatan yang mendalam. Merangkul kerentanan memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang lain pada tingkat yang lebih dalam, untuk membangun hubungan berdasarkan kepercayaan dan pemahaman. Ketika Satrio Piningit menunjukkan kerentanan, dia tidak mengurangi keefektifannya sebagai pemimpin, dia meningkatkannya. Dengan mengakui perjuangannya, dia menjadi lebih mudah didekati, lebih berhubungan, dan lebih manusiawi. Para pengikutnya melihat di dalam dirinya cerminan dari perjuangan mereka sendiri, dan mereka terinspirasi untuk mendukungnya dengan keyakinan dan tekad yang lebih besar. Pada akhirnya, warisan Satrio Piningit tidak hanya akan diukur dengan pencapaiannya, tetapi juga dengan dampak yang dia berikan pada hati dan pikiran masyarakat. Jika dia dapat menginspirasi kita untuk merangkul kerentanan kita, untuk menawarkan belas kasih kepada orang lain, dan untuk membangun masyarakat yang didasarkan pada empati dan pengertian, maka dia benar-benar akan mencapai kebesaran. Saat kita menyaksikan perjalanan Satrio Piningit yang terungkap, mari kita ingat bahwa dia adalah manusia, seperti kita. Dia memiliki kekuatan dan kelemahan, harapan dan ketakutan. Dengan mendukungnya dengan pengertian dan belas kasih,
Kita tidak hanya membantu memenuhi takdirnya, tetapi kita juga menciptakan dunia yang lebih penuh kasih dan penyayang untuk kita semua. Mari kita berdiri bersama Satrio Piningit, mengakui kemanusiaannya, dan menawarkan kepadanya dukungan kita yang tak tergoyahkan. Karena, dalam persatuan kita, terletak kekuatan untuk mengubah dunia dan menciptakan masa depan yang lebih baik untuk semua. Saat itulah, dirinya menjelajahi kedalaman batin, menggali kekuatan dari sumber yang lebih tinggi. Ia mengakui panjangnya perjalanan di depan, ketidaksempurnaan misinya. Satrio Piningit harus melanjutkan perjuangan menuju cahaya di kedamaian, menjanjikan fajar baru bagi masyarakatnya. Tangannya menggenggam erat harapan, berupaya membangunkan mereka yang menyerah pada apatisme, mereka yang dibutakan oleh kekacauan dan ambisi kejam yang berupaya merajalela. Dalam kesunyian hati, ia mungkin melantunkan doa-doa penuh harap, memohon agar kekuatan dan ketabahan selalu menyertai langkahnya. Di balik keperkasaan yang tampak, tersembunyi jiwa yang rapuh, mencari makna dan tujuan di tengah badai kehidupan. Ketika gelombang melelahkan yang tak henti-hentinya mengancam menenggelamkanmu, berhentilah sejenak. Pandanglah keindahan jagat raya. Biarkan senyum merekah di bibirmu, lepaskan beban yang bersemayam di hatimu. Nyalakan kembali bara semangat di dalam dirimu. Berdirilah tegak, dan lanjutkan perjuangan. Tanganmu dapat menjadi jembatan menuju hari esok yang lebih cerah. Biarkan kelelahanmu bertransformasi menjadi energi baru saat kamu melangkah maju. Langkahmu mantap meski di tengah cobaan yang menghadang. Berdirilah bersatu dalam damai, tetaplah setia pada jalanmu, dan lawanlah segala godaan. Ingatlah, dalam setiap napas yang terasa berat, terdapat kekuatan tersembunyi yang menanti untuk ditemukan kembali. Seperti mentari yang terbit setelah malam kelam, semangatmu pun dapat bangkit kembali, mencapai jalan yang penuh tantangan. Bagi siapapun, dalam situasi apapun, istirahat adalah kebutuhan yang tak ternilai. Jangan memaksakan diri hingga ambang batas. Carilah petunjuk dan perlindungan saat kau mengarungi medan kehidupan yang tak terduga. Tetaplah waspada dan berhati-hati. Semoga kita semua, sebagai calon-calon manusia terpilih, selalu berada dalam lindungan ilahi yang maha kuasa. Mengakui keterbatasan diri bukanlah tanda kelemahan, melainkan wujud kebijaksanaan yang mendalam. Dalam ketenangan dan kedamaian, kita menemukan kekuatan baru yang memungkinkan kita untuk bangkit dan melangkah lebih jauh. Biarlah persembahan ini, layaknya sebuah adegan dalam pertunjukan wayang kulit, menjadi salam dari jarak jauh. Janganlah mengambil terlalu serius. Ini hanyalah salah satu interpretasi, disampaikan dengan kerendahan hati. Maafkanlah segala kekurangannya. Perjalanan ini panjang, berliku berat, namun ringan, seberapapun jauhnya, memanggil kita untuk terus maju. Dan bahkan dalam kegelapan yang paling pekat, kekuatan untuk bertahan, untuk bangkit kembali, tetap bersemayam dalam diri kita masing-masing. Marilah kita saling menguatkan, mengingatkan bahwa beban dunia ini bukanlah sesuatu yang harus kita tanggung sendiri, melainkan sebuah perjalanan bersama yang menguji dan mengokohkan jiwa kita. Dengan penuh harap dan keyakinan, kita melangkah maju, menyambut hari esok dengan hati yang teguh dan jiwa yang penuh harapan. Sampai di sini dulu sahabat, terima kasih untuk kesetiaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera penuh cinta dari kami semua.